Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kembali pada malam hari ini. Kita akan teruskan tentang penggalian dari nilai-nilai yang dikandung oleh bulan Ramadan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita coba berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu. Mudah-mudahan setiap kita merasakan ada sesuatu yang memang Ramadan ini membuat dan membawa perubahan kepada diri kita sekalian, setelah tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita, mengingatkan kita tentang apa sebenarnya yang ada dalam madrasah Ramadan untuk kita semua sebagai umatnya. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang apa yang harusnya kita resapi, harusnya kita maknai dari Ramadan ini, yaitu bahwa Ramadan itu sebenarnya mengajarkan kita tentang qanaah. Nah, qanaah itu apa sebetulnya? Nah, kalau kita kembali kepada pengertian para ulama, walaupun tentu kalimat qanaah ini di kita sudah mafhum, ya, sudah familiar. Dalam bahasa Indonesia kata qanaah sudah tidak asing lagi. Bahkan mungkin kalau kita cari, bukan mungkin ya, silahkan dibuka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka kita akan temukan ya kalimat qanaah itu, dan artinya adalah menerima, ya. Menerima atau rela dari apa yang merupakan ketentuan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka demikianlah kita semestinya, bahwa qanaah, yani artinya adalah qanaah atau yaqna'u qanaatan, itu artinya adalah para ulama mengartikannya juga tidak jauh dari apa yang sudah biasa kita pahami. Qanaah itu artinya adalah ridho ataupun rela, ya, atas apa yang merupakan pembagian Allah untuk kita, ya. Kalau misalnya ada orang yang mendapatkan jatah, mendapatkan pemberian berapa begitu, nah, maka tidak ada sifat dalam jiwanya itu, mungkin kalau bahasa Arab lain itu adalah disebut dengan tadajjur. Ya, tadajjur itu adalah ada unsur keberatan, ada unsur mengeluh, ada unsur tidak nerimo, ya. Dan itu adalah berarti tidak qanaah. Apalagi kalau dia justru bukan sekedar tidak nerima, tapi ingin agar punya orang lain berpindah menjadi miliknya, maka itu adalah bukan qanaah. Nanti maknanya bisa bergeser. Dia adalah bisa bermakna rakus. Dari qanaah bisa berpindah menjadi tamak, ya. Dan tamak itu pun sudah ada dalam bahasa Indonesia. Biasanya kita menyebutnya dengan tamak. Nah, tamak itu sebetulnya adalah bahasa Arab, ya. Asalnya adalah tamak, ya. Tamak itu adalah sebetulnya dia adalah hasil dari apa yang dimiliki berupa karakter yang dia sebetulnya buruk, yang disebut dengan al-hirsu, ya. Orang yang al-hirsu, hirsunya itu adalah terhadap sesuatu yang buruk. Nah, itu adalah antara lain akan berakibat kepada yang disebut dengan at-tamak atau tamak tadi itu. Misalnya saja Rasul ketika menjelaskan tentang tabiat dan watak orang yang ambisius, ya, maka justru jati diri manusia itu akan turun rendah.
dia seperti bukan manusia. Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibahasakannya dengan malah binatang. Ya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, ni'matani madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada lahumma min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. Ada kata hirs di situ. Jadi hirs, kalau hirsnya terhadap sesuatu yang tidak benar, itu adalah akan menurunkan seseorang ke bawah derajat lebih rendah dari sekedar manusia. Kata Rasulullah SAW, tidaklah 2 ekor serigala, ya, jika dilepas untuk menyantap 1 ekor kambing, maka dia tidak akan lebih rusak sebetulnya jika dibandingkan dengan manusia yang ambisius, manusia yang rakus, manusia yang tamak terhadap mal, ya, al-hirs alal mal. Mal itu adalah harta, terhadap finansial, terhadap harta benda, wasyaraf dinihi, atau kehormatan, ya, atau status. Jadi ikhwatul iman, kalau orang itu adalah berpindah dari qanaah menjadi kebalikannya, maka kalau qanaah itu adalah termasuk akhlak yang mahmudah atau akhlak yang karimah, maka hirs yang bermakna tamak tadi itu adalah akan memindahkan orang bukan menjadi akhlakul karimah, tetapi al-akhlak zamimah, atau akhlak yang tercela. Dan akhlak yang tercela ini bahkan Rasulullah SAW membahasakannya dengan zi'ban. Ya, zi'ban itu adalah musanna, bentuk tasniyah atau 2 dari zi'bun, dan zi'bun itu adalah serigala. Jadi 2 ekor serigala begitu. Tidak akan lebih rusak dibanding dengan manusia yang begitu ambisius, begitu rakus, begitu tamak terhadap harta benda dan atau kehormatan atau status atau jabatan. Dan lihat dalam kehidupan nyata, ya, orang yang dia itu tidak punya qanaah, tidak punya sikap ridho terhadap pembagian ma qasamahullahu alaihi, apa yang Allah telah bagi kepada orang itu, maka orang itu adalah akan menjadi orang yang rakus, ya. Dan karena itu penting sekali. Misalnya saja Al-Imam Al-Ghazali ketika mengartikan tentang makna takwa, itu ternyata di dalamnya juga ada unsur makna qanaah. Kata beliau bahwa takwa itu bisa dilihat dari 3. Pertama adalah, kata beliau, adalah husnu ar-ridha bima lam yanal, husnur ridha bima nala, wa husnu ar-ridha bima fata. Jadi kalau orang itu adalah sangat ridho, ya, disebutnya adalah husnur ridha, ridho yang baik. Terhadap apa? Terhadap apa yang belum didapat. Itu adalah termasuk ridho. Mungkin dia ingin sesuatu tetapi dia belum mencapainya. Berarti dia adalah terus ridho untuk berusaha keras dalam menjangkau apa yang dia cita-citakan. Itu adalah termasuk husnul ridha. Kalau dia ingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang dicinta oleh Allah, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang betul-betul sesuai dengan syariat Allah SWT, itu kan perlu ada mujahadah. Nah, mujahadah itu adalah selama surganya belum diraih, selama rahmat Allah belum diraih, selama barokah Allah masih kita butuhkan, terus saja. Nah, itu adalah ridholah dengan ketentuan seperti itu bisa masuk dalam makna takwa. Tapi kalau sudah didapat, Allah sudah berikan kepada kita apa yang kita harapkan, kita sudah rasakan seperti apa, lalu kita ridho dengan pemberian Allah itu juga bagian daripada takwa yang kemudian oleh beliau itu adalah dimasukkan ke dalam takwa. Persis seperti yang
disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau adalah takwa itu al-qana'atu bil qalil. Qana'ah walaupun sedikit. Nah, jadi kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan walaupun sedikit, kalau itu adalah merupakan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah harus menerima. Nah, itu adalah sebetulnya qanaah. Qanaah menurut bahasa Imam Ali bin Abi Thalib dengan qanaah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi dengan pernyataan ar-ridha bima nala, itu sebetulnya adalah sama-sama. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, maka fahamilah bahwa sebetulnya itulah yang disebut dengan qanaah itu. Nah, ada qanaah yang difahami oleh salah satu imam kita juga, ya, yaitu Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ya, beliau adalah wafatnya tahun 243. Jadi kalau tadi saya nukil Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah masa khilafah Rashidah. Kalau Imam Al-Ghazali sudah masuk abad ke-5 atau abad awal ke-6, ini adalah pertengahan abad ke-3 awal, ya. Dalam kitab Risalatu Al-Mustarsyidin, beliau mengatakan bahwa qanaah itu ada 3 macam. Pertama adalah qillatu al-qadha ba'da wujudihi, ya. Bahwa qadha itu artinya adalah makanan ataupun rizki lah secara umum, itu adalah tadinya sudah ada, tetapi kemudian sekarang tidak lagi didapat. Ini kalau pada masa COVID-19 sekarang ini, mungkin orang yang tadinya cukup sekarang menjadi tidak cukup. Mungkin orang yang tadinya adalah kaya sekarang bisa jadi miskin. Mungkin orang itu tadinya miskin malah sekarang lebih miskin. Nah, posisi seperti ini berubah dari hasan menjadi sayyi, dari sayyi menjadi aswa, dari bagus menjadi buruk, dari buruk menjadi lebih buruk. Itu adalah kalau dikaitkan dengan qanaah, maka apabila seseorang itu menerima keadaan ini bahwa itu adalah memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak lepas dari urusan upaya manusia, ada error dan seterusnya, tapi intinya adalah kenyataannya bahwa apabila mengalami manusia itu seperti itu, maka itu adalah bagian daripada qanaah menurut beliau. Kedua adalah wasyanatul faqri indal adami wa qillatil asbabi, ya. Beliau mengatakan bahwa syanatul faqr, kefakiran yang kemudian kita berusaha untuk memulihkannya pada saat kita tidak punya. Dan kemudian upaya kita pun menjadi lebih sedikit. Nah, ada unsur bahwa dia adalah miskin, dia adalah kurang, dia adalah butuh, tetapi dia berusaha untuk menutupi yang dianggap kurang tadi itu. Walaupun dia mungkin beberapa alat, beberapa upayanya adalah sudah semakin terbatas, tetapi dia mencoba untuk berusaha tetap eksis, merubah nasibnya. Nah, itu adalah termasuk juga qanaah. Dan yang ketiga kata beliau wassukun ila awqatillahi azza wa jalla ma'a hululi al-faqah. Ada keadaan yang lebih berat lagi, lebih susah lagi sebetulnya, yaitu bahwa orang itu adalah dalam posisi sudah mungkin terhitungnya adalah kurang, tetapi berusaha untuk supaya jiwanya tetap tentram, jiwanya tetap berusaha untuk tenang, dan bahkan berusaha untuk menyibukkan dirinya itu untuk bagaimana berkhidmat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah terhitung qanaah. Nah, ikhwatul iman, coba kita telusuri, ya, keadaan posisi jiwa kita itu yang mana. Apakah yang pertama di mana tadinya adalah kita punya, ya, makannya mungkin dengan serba cukup, serba enak, sekarang lebih kurang dikit. Nah, itu apakah ketika posisi keadaan seperti itu kita adalah menerima atau tidak? Kalau itu menerima berarti termasuk qanaah, ya, walaupun itu lebih mudah, ya, dibanding dengan yang berikutnya. Sekarang yang kedua adalah tadi ada unsur dia ini sudah butuh.
Nah, tetapi dia adalah tidak cukup sampai di situ. Dia berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki nasibnya. Nah, betapapun keterbatasan dia miliki. Artinya adalah keadaan itu dia usahakan untuk diperbaharui. Nah, itu juga adalah masih qanaah. Ya. Karena dia berusaha untuk menutupi kekurangan, berusaha untuk memperbaiki keadaan. Nah, itu adalah termasuk qanaah. Nah, yang ketiga adalah yang mungkin termasuk berat, yaitu dia sudah butuh, tetapi butuh itu tidak membuat dia sibuk untuk mencari seperti keadaan yang kedua. Tetapi justru sudahlah, daripada sibuk dia kembali perhatiannya kepada Allah SWT, lalu dia menyibukkan diri untuk bagaimana semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah dia adalah butuh. Nah, kata beliau Al-Imam Al-Muhasibi, qanaah itu posisinya adalah yang pertama. Jadi artinya bahwa, ingatkan tadi bahwa yang pertama itu dia adalah sebetulnya dalam keadaan aman, damai. Tetapi sekarang dalam kondisi tertentu seperti kita sekarang dalam zaman COVID-19 ini, dia menjadi lebih rendah, lebih susah dari biasanya, lebih kurang dari biasanya, lebih tidak nyaman dari biasanya. Nah, kita menerima dengan keadaan seperti itu adalah termasuk dalam kategori qanaah menurut Al-Imam Al-Muhasibi. Nah, kalau orang itu tidak menerima, ada unsur yang saya katakan tadi namanya tadajjur, dia ada unsur mengeluh, ada unsur keluh kesah, ya ada unsur stres misalnya, maka itu berarti orang itu bukan orang yang bertipe qanaah. Ikhwatul iman, kalau kita lihat dan kita coba kembalikan terlebih dahulu kepada makna Ramadan, maka sebetulnya Ramadan ini mengajarkan itu, mengajarkan qanaah itu. Coba bayangkan, ikhwatul iman, kita di bulan-bulan bukan Ramadan, kan mungkin kalau kita punya kemauan, itu adalah kita bisa cari. Katakan saja keadaan yang kedua yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muhasibi tadi itu. Dia adalah butuh, lalu dia bisa cari. Dia bisa misalnya tidak dapat di warung ini, pergi ke warung itu. Tidak dapat di rumah makan ini, pergi ke rumah makan itu. Tidak cukup di kota ini, pergi ke kota lain. Gitu ya. Ada orang yang mungkin hanya untuk mendapatkan senang, namanya refresh misalnya. Maka dia cari yang datarannya lebih tinggi, yang lebih dingin, yang lebih sejuk. Itu adalah bisa dia penuhi. Tetapi zaman sekarang kan sudah tidak bisa, ya. Orang disebutnya adalah dengan lockdown atau dia adalah dikunci tidak kemana-mana. Apalagi dengan putusan PSBB misalnya, berarti dia tidak bisa keluar dari kawasan itu. Apalagi sekarang sudah ada isinya dengan WFH, gitu. Artinya adalah dia harus dari rumah segalanya. Nah, ini artinya adalah bahwa menunjukkan bahwa kita dari saat normal, dari suatu normal, situasi normal, sekarang menjadi situasi yang tidak normal. Kalau ditinjau dari perspektif qanaah, itulah yang disebut dengan qanaah dan itulah yang dituntut dari kita. Keadaan tidak ideal ini, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh keluh kesah, kita tidak boleh stres. Itulah yang disebut dengan qanaah. Kondisi kurang dialami oleh kita, situasi tidak ideal yang dialami oleh kita, padahal kita tidak memerlukannya, kita tidak membutuhkannya, bahkan kita tidak menginginkannya, itu yang disebut dengan qanaah yang diperlukan. Nah, karena itu, ikhwatul iman, saum Ramadan, pada bulan Ramadan kita ini sekarang, sebetulnya kita dituntut untuk itu. Seperti saya katakan tadi, di luar bulan Ramadan kita bisa ini, bisa itu, bisa beli, bisa milih makanan, bisa lihat di rumah makan, mungkin menunya apa, gitu kan. Kalau hari ini, besok ini, gitu, atau tidak di warung itu, tidak di kota ini, di kota itu, dia bisa ada beberapa pilihan. Sekarang tidak ada pilihan, artinya adalah bahwa harus lapar. Dia lapar, dia haus, tapi tidak boleh mengeluh, tidak boleh stres, tidak boleh keluh kesah. Harus menerima ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kamu suatu hari, suatu saat nanti kalau mengalami seperti ini, kamu harus begini. Kalau dalam posisi tidak dalam keadaan ideal, tidak dalam keadaan normal, kamu harus terbiasa. Kan kamu sudah dilatih di bulan Ramadan. Nah, begitu.
sikap ini adalah qanaah sebetulnya, ikhwatal iman. Bahwa pengen makan, jangan makan. Harusnya makan, tapi tidak makan. Kan gitu. Nah itu adalah sentuhan dari kalimat qanaah itu. Harusnya minum. Mungkin minumnya terbayang minum apa. Makannya terbayang makan apa. Kayaknya jam segini ini makannya apa gitu. Mungkin di luar bulan Ramadan dia bisa membayangkan itu. Tapi bulan Ramadan tidak boleh membayangkan itu. Sudah kamu tidak boleh makan sekarang ini. Artinya adalah karena kondisinya membuat kita tidak seperti biasanya. Lalu kita menerima bahwa itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilatih oleh bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sesungguhnya Ramadan itu melatih kita untuk qanaah. Mungkin kita lihat misalnya dengan kaitannya dengan qiyam Ramadan, salatut tarawih. Ba'da salat Isya misalnya. Mungkin di hari biasa bisa jadi masih bermacet-macetan, masih mungkin berada di tempat kerja misalnya. Sekarang harus ada agenda tambahan bahwa ba'da salat Isya kita harus melakukan namanya qiyamu Ramadan, harus melakukan namanya tarawih gitu ya. Secara ukhrawi kita dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini kalau melakukan seperti itu akan memperoleh yang disebut dengan maghfirah. Kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, maka dia akan memperoleh pengampunan dari Allah SWT atas dosa yang telah lalu. Ini kan sebetulnya janji dari Allah SWT. Apa yang Allah beritakan berupa peluang kepada manusia apabila manusia itu melakukan itu. Nah, tetapi kondisinya harus disesuaikan bahwa yang tadinya sibuk ba'da Isya sekarang harus dikurangi. Anda tidak boleh seperti biasa. Ini bulan Ramadan. Turunkan gridmu, sudah jangan sibuk dan urusan dunia terus. Tapi dekatkanlah dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di bulan Ramadan, ba'da salat Isya harus terima keadaan bahwa kita itu adalah harus mendekatkan diri kepada Allah, bukan kemudian selalu berada di luar rumah untuk selalu sibuk mencari maisha. Kondisi ini namanya disebut dengan qanaah, ikhwatul iman. Belum lagi kalau misalnya nanti i'tikaf. Harusnya kan kita itu adalah masih kerja, ya, apalagi di kita di Indonesia itu tidak ada waktu di mana menghususkan, membolehkan untuk misalnya para karyawan boleh beritikaf di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, apalagi kalau 10 hari terakhirnya sudah libur, kan tidak ada. Tetap aja masih kerja gitu ya. Paling ada namanya istilah libur panjang, libur bersama gitu. Tapi itu adalah belum tentu pada hari Ashrul Awakhir atau 10 hari terakhir atau layali al-autar, malam-malam witir, tidak ada. Jadi kondisi seperti ini adalah sebetulnya tidak sesuai dengan makna dari apa yang ada di bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan harus berganti agenda. Ada orang yang dia hindari, dia kurangi sibuknya dengan dunia, lalu dia menepi dan kemudian dia menyendiri, lalu dia berkholwat dengan Allah SWT, dengan i'tikaf, dengan tahari, mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, dan dia terima keadaan seperti itu. Yang biasanya dia katakan saja bahasa kasarnya liar, sekarang tidak. Dia harus berusaha, ini waktu untuk beribadah pada Allah. Ini adalah sesuatu yang mungkin kalau dibanding dengan kebiasaannya, idealnya adalah dia masih di luar, sekarang sudah bukan sekedar di luar, tapi malah sekarang berada di dalam masjid. Ikhwatul iman, ini adalah namanya qanaah. Nah, qanaah ini dibiasakan, dibangun, dikembangkan pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu harusnya ya, setelah bulan Ramadan, nilai ini tumbuh dari dalam kita. Ya. Bayangkan kalau setiap kita terbiasa bahwa tidak selamanya apa yang kita inginkan itu harus tercapai. Ya. Sampai tidak sedikit daripada orang, ya, apalagi kalau sampai negara misalnya dia tidak cukup, lalu dia harus berusaha untuk memperbaiki tadi itu. Yang menurut Imam Al-Muhasibi sudah bukan makna qanaah lagi, dia tidak cukup, ya, tetapi dia berusaha untuk memperbaiki keadaan tidak cukup itu, padahal dia sudah tidak punya lagi kemampuan. Ya.
Sudah ada unsur namanya di situ adalah qillatu al-asbab. Ya. Sebab untuk teraihnya nasib yang di luar dari sekarang yang ada dan diterima itu sudah termasuk lemah. Nah, tetapi dia berusaha terus memperbaiki keadaan itu. Itu sudah bukan qanaah lagi kalau menurut bahasa Al-Imam Al-Muhasibi. Qanaah itu seperti tadi saya sampaikan bahwa kata beliau, kamu mendapatkan seperti biasanya apa? Lalu sekarang terjadi grade-nya menurun, grade-nya kurang. Pada saat Anda mengalami penurunan itu, Anda terima itu. Tidak ada boleh marah, tidak boleh ada keluh kesah, tidak boleh ada stres, dan segala macam. Itu namanya qanaah. Nah, ikhwatul iman, Ramadan yang seperti itu, kalau pada saat kita lulus dari bulan Ramadan ada, maka insya Allah Ta'ala secara pribadi orang itu akan berjiwa tenang, berjiwa tentram, dan secara di dalam kehidupan masyarakat juga akan menjadi aman, akan menjadi tentram. Tidak ada namanya iri, tidak ada namanya dengki, tidak ada namanya stres, ya, tidak ada namanya sakit jiwa, ya, tidak ada namanya banyak berceloteh menjelekkan orang, tidak ada namanya bermakar agar orang lain yang mendapatkan sesuatu karunia itu adalah bila perlu hancur, lalu dia yang kemudian maju. Itu tidak ada semua. Semua itu dijamin tidak ada, ikhwatul iman. Yang dikatakan dengan tadi hasad. Hasad itu tamanni zawal an-ni'mah min sahibiha. Bahwa orang itu, saudaranya misalnya memperoleh keuntungan. Dia tidak suka dengan seperti itu. Bahkan dia bisa jadi bermakar untuk supaya gimana caranya supaya apa yang diperoleh oleh saudaranya itu menjadi tidak ada, berkurang. Bahkan kan mungkin kita pernah mendengar dengkinya seseorang kepada saudaranya itu bisa jadi orang yang memperoleh itu disihir misalnya gitu kan. Atau kata orang adalah disantet misalnya. Sehingga orang itu jadi sakit misalnya. Sehingga orang itu tentu dengan izin Allah ya. Menjadi orang itu tidak tenang. Kalau di rumah tangga menjadi tadinya harmonis, romantis, sekarang malah tiba-tiba istrinya benci sama suaminya, suaminya benci sama istrinya. Karena apa? Karena ada sebetulnya pihak ketiga yang membuat ya seperti itu. Ini kenapa? Ini sebetulnya karena orang itu tidak punya qanaah. Orang misalnya tadinya itu aman damai ya. Alif itu adalah jinak, suami istrinya jarang bertengkar, jarang berseteru. Sekarang beralih dari keadaan itu menjadi keadaan yang inginnya merubah nasibnya, padahal di luar kemampuannya. Misalnya, tetangganya itu adalah membeli mobil, sementara dia tidak bisa beli mobil, hanya dengan motor saja. Lalu ada ide-ide katanya, Mas, kenapa tuh sebelah mendapat mobil? Kamu kan kerjanya sama. Kenapa hanya dapat motor? Inspirasi seperti itu karena suaminya adalah sayang sama istrinya, cinta sama istrinya. Akhirnya mencari jalan untuk supaya memenuhi kemauan istrinya. Misalnya gitu, mudah-mudahan tidak ada nih. Tapi kemudian akhirnya itu adalah muncul, lalu beridelah untuk berhutang. Apalagi terhadap rentenir, apalagi terhadap orang yang membungakan pinjaman itu. Ya, apakah berbentuk orang, ataukah berbentuk lembaga finansial, intinya adalah lembaga riba. Akhirnya apa? Dia terlilit sama hutang. Nah, ikhwatul iman ini tidak akan ada kalau orang itu qanaah. Apalagi negara misalnya, kalau negara itu adalah memang beda cara berpikir negara, tapi secara umum, secara prinsip, kalau kita memang sudah tidak mampu, maka jangan terus membebani. Apalagi kalau ya dipikir bahwa yang akan menjadi beban itu adalah bukan orang yang sekarang menjabat saja, tetapi bisa jadi akan menjadi generasi, rakyatnya yang bertanggung jawab. Kalau misalnya menjadi pejabat kan 5 tahun, begitu 5 tahun kan beralih pada orang lain. Artinya adalah tanggung jawab beban terhadap bangsa dan negaranya akan beralih pada orang lain. Nah, ketika orang itu adalah hanya berpikir bahwa selama dia menjabat saja, maka itu sebetulnya karena orang itu tidak punya qanaah. Akhirnya apa? Mungkin minjem lagi, mungkin minjam lagi, mungkin minjam lagi. Akhirnya sampai kelilit utang. Bayangkan,
secara pribadi tadi saya sampaikan, bisa jadi orang itu jadi pengennya ngutang. Di dalam masyarakat akhirnya orang itu banyak yang ngutang. Memang boleh ya, keren-keren, pakaiannya keren, rumahnya keren, kendaraannya keren. Tetapi semua itu hasil daripada ngutang yang sebetulnya di luar dari kemampuannya. Ya. Kalau zaman dahulu itu ada orang yang mau misalnya meminjam. Katanya, Anda apa jaminannya minjam itu? Ya. Minjam itu ya kan saya pekerja. Ya. Karena itu maka saya dari gaji lah saya akan bayar ya, hutang itu. Jadi dengan harapan bahwa dia bekerja, di akhir bulan dia dapat gaji, dengan gaji itu dia perhitungkan bisa bayar hutang. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bisa menjamin bahwa Anda itu bulan besok hidup? Ikhwatal iman, batal tuh, nggak jadi ngutang. Kenapa? Jawabannya adalah bahwa hari esok, jangankan bulan depan, hari esok itu yang membuat kita terjamin hidup atau mati tidak ada yang bisa. Karena itu muncul takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir matinya membawa hutang, nggak jadi itu ngutang. Apakah spirit seperti ini ada dalam setiap individu kita, setiap pribadi, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian dalam hidup bernegara. Kalau bernegara kan mikirnya tentang generasi. Bahwa orang-orang yang sekarang masih bayi, orang-orang sekarang masih di TK, orang-orang yang sekarang masih di SMP, yang masih di SMA, mereka yang akan terbebani kalau seandainya mereka itu adalah melihat, memperhatikan bahwa negaranya punya banyak hutang kepada luar negeri. Ikhwatul iman, kembali kepada rumus qanaah tadi, bahwa sebetulnya Ramadan itu mengajarkan kita qanaah. Kenapa Ramadan berlalu pada kita berkali-kali, tetapi tidak ada qanaah itu? Pengennya itu adalah rakus. Nambah terus, nambah terus, nambah terus. Tidak ada puas-puasnya. Jangankan terhadap yang sudah dimiliki, terhadap yang belum dimiliki, pengennya adalah menjadi milik sendiri. Mereka para koruptor itu adalah terjadi karena mereka tidak punya namanya qanaah. Coba kalau mereka qanaah, loh kenapa? Itu kan punya orang. Harta itu harta orang, rupiah itu rupiah orang. Punya bangsa, punya negara, punya generasi yang akan datang. Kenapa dikeruk untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya? Semua itu ikhwatul iman terjadi karena tidak ada qanaah. Jadi kalau demikian maka sebetulnya Ramadan ini mengingatkan kita. Ramadan ini mengingatkan kita, saya ulangi. Ramadan ini mengajarkan kita untuk qanaah. Ya, kita berada dalam posisi tidak ideal. Tetapi kita harus terima. Inilah kenyataan yang harus kita terima. Jangan menambah beban yang membuat kita lebih berat. Nah itu. Ikhwatul iman, ini namanya qanaah. Dan karena itu, apa yang tadi saya sampaikan, menurut pemahaman para ulama ya dari kalangan tentu adalah orang-orang yang bahkan terdahulu, yang mungkin bisa jadi kesejahteraannya lebih jauh daripada kita, itu adalah seperti itu. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, maka sekali lagi qanaah ini adalah sangat diperlukan. Nah, kalau saya tambahkan, ya sebetulnya kenapa sih orang itu adalah tidak punya sifat qanaah itu? Karena ada satu kecenderungan, yang kecenderungan itu lalu diikuti. Coba lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik, begini kata Rasul, "Lau anna libni Adam wadiyan," kalau seandainya seorang manusia itu punya satu lembah. Lembah itu apa? Bukan sekedar kebun kangkung atau sawah, bukan. Kata Rasulullah min zahabin, emas. Satu lembah itu, ikhwatul iman, itu yang dia miliki itu sudah emas. Bayangkan, silakan dihitung ya. Berapa kira-kira satu lembah emas itu harganya? Tapi orang itu masih tetap, katanya, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia ingin punya emasnya itu 2 lembah.
Kata Rasulullah SAW, walam yamla'a fahu illa turab, sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Jadi ikhwatul iman. Nah, kemauan seperti ini terus saja, tidak ada selesai-selesainya. Sudah punya 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 4, sudah punya 4 pengen 8. Mobilnya yang 1 mungkin garasinya sudah tidak punya, tapi dia adalah masih nyimpen di garasi orang ataupun di parkiran jalan orang. Kenapa? Karena tadi ada unsur bahwa dia adalah tidak punya, tapi ingin punya. Sampai-sampai dia itu adalah membuat bisa jadi susah untuk orang lain. Nah, ini adalah tidak sesuai dengan makna qanaah. Jadi, kalau saya sampaikan, kenapa itu adalah terjadi, sifat qanaah itu tidak muncul, adalah karena hawa dalam diri kita ini ingin selalu menambah. Dan yang perlu digarisbawahi, menambah itu bukan urusan akhiratnya, tapi urusan dunianya. Wadin min zahab, itu kan urusan finansial. Sesuai dengan Allah firmankan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu adalah sebetulnya kesenangan dunia. Nah, yang kita bahas adalah bahwa ada orang yang tabiatnya itu ingin selalu finansialnya, hartanya itu bahkan bukan dia yang dipikirkan. Sampai 7 turunannya nggak akan habis. Sementara di sisi lain ada orang yang dia untuk hidup sehari saja nggak bisa. Di satu sisi ada orang yang wataknya terus, bila perlu 10 turunan nggak habis-habis. Ya coba saja dihitung, kalau misalnya 1 bulan orang itu adalah misalnya perlu 5 juta misalnya. 5 juta kan kalau 1 tahun berapa? Paling 60 juta. Betul tidak? 60 juta kalau orang itu adalah misalnya punya anaknya 2 saja, berarti kan 120 juta. 120 juta itu adalah kalau dihitung, dia dengan uang yang triliunan itu akan berapa habisnya? Berapa lama habisnya? Itu belum juga merasa cukup. Pengen terus nambah. Padahal ada saudaranya, manusia juga. Yang disebut saudara itu kan jangan bicara agama. Katakan saja, saudara manusia. Berarti ukhuwatun basyariyah. Ukhuwatun insaniyah. Saudara satu manusia. Satu Bani Adam. Ada orang yang harinya itu kalau tidak nyangkul tidak dapat makan. Mana dipikirkan? Nah, ikhwatul iman. Oleh karena itu, seperti ini, gaya hidup seperti ini adalah tidak ada sifat qanaah di situ. Tidak ada sifat qanaah di situ. Karena apa? Dia adalah hanya berpikir dirinya sendiri, dan itu namanya egois. Dia berpikir hanya bertambah, dan itu finansial. Sehingga betullah apa yang Allah firmankan. Kata Allah SWT, Alhaakum. Alhaakum itu alhayulhi, artinya adalah melalaikan. Ada yang semakin melalaikan. Kan apa itu? Kata Allah SWT, at-takatsur. Alhaakum at-takatsur. Semangat untuk selalu menambah, ya. Asalnya itu begitu. Takatsur berasal dari katsir, bahwa ingin nambah, ingin banyak, lalu kemudian diartikan dengan bermegah-megahan. Spirit ingin bertambah megah itu adalah telah melalaikan kalian. Nah, ikhwatul iman, jadi sekali lagi bahwa qanaah itu adalah muncul karena orang itu sebetulnya adalah dia lupa bahwa dia sebetulnya bukan mengikuti, bukan ridho terhadap pembagian Allah, tetapi dia terus mengikuti kehendak dan keinginannya. Ikhwatul iman, ada hal yang harus kita sadari bersama, bahwa orang yang akan qanaah itu harusnya menyadari. Nah, atau kalau tidak punya spirit ini, orang tidak akan punya qanaah. Apa itu? Bahwa Allah telah memberikan pembagian kepada manusia itu bisa jadi berbeda-beda. Bisa jadi berbeda-beda. Ini yang kemudian kalau tidak dimiliki akan menjadi iri, akan menjadi dengki, akan menjadi hasad, ya, akan menjadi kriminal dan segala macam.
Dalam banyak ayat Allah SWT berfirman, dan misalnya saja kita pilihkan ya. Surat Al-Ankabut, Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah itu adalah memberikan rizki kepada manusia yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru, ya, dan kemudian memberi takaran bahwa fulan mendapatnya itu adalah sekian. Ada yang mendapat 5 juta, ada yang mendapatkan 10 juta, ada yang mendapatkan 50.000 dan seterusnya. Itu Allah yang membagi. Kalau saja orang itu tahu bahwa sebetulnya pembagian ini adalah sudah Allah jatahkan. Sudah, terimalah itu. Jangan kemudian rakus lalu ingin dan menengok yang merupakan hak orang lain lalu diserabut sama dia. Bisa dia dapat, tapi caranya adalah cara yang haram. Bisa seperti itu, tetapi caranya tidak benar dan akan tumbuh selalu dalam dirinya adalah tadi yang disebut dengan rakus itu. Oleh karena itu di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita agar kita tumbuh qanaah, itu dengan tuntunan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya melalui salah seorang sahabi namanya Abu Humaid As-Sa'idi. Kata beliau, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajmilu fi talabid dunya. Coba, kalau kamu mencari dunia itu, carilah dengan cara jamil. Gitu. Yang dipilihkan oleh Rasul itu menggunakannya kata jamil. Ajmilu, itu jamal tadinya. Keindahan, kecantikan, kepatutan. Coba kamu kalau ingin meraih dunia itu dengan cara yang patut, dengan cara yang bagus. Gitu. Itu bukan sekedar standar, tapi lebih bagus. Kalau kita lihat, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Itu adalah bukan sekedar primer. Bahwa orang itu adalah kalau ingin mendapatkan dunia itu, jangan sekedar dengan yang biasanya, tapi dengan ajmal, dengan cantik, dengan bagus, dengan keindahan. Artinya bahwa kita itu bukan sekedar halal haram, tapi bila perlu, walaupun itu halal, batasilah begitu. Itu kalau di dalam martabat dalam urusan zuhud. Jadi, ikhwan sekalian, bahwa Rasul mengajarkan pada kita itu begitu. Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan Allah berikan kemudahan sesuai dengan takdirnya. Nah, bayangkan kalau spirit qanaah ini ada pada setiap kita, yang tadi saya katakan, ini dilatih oleh Allah pada kita di bulan Ramadan ini. Maka sebetulnya tidak akan ada yang disebut dengan kerakusan, egoisme, kedengkian, iri, kriminalitas, inginnya adalah terus mengikuti hawa nafsu. Itu tidak akan teredam. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan pada bulan Ramadan ini adalah seperti ini, sehingga kita ini adalah sesuai dengan apa yang kita lalui. Bulan Ramadan ini sebetulnya mendidik kita, membiasakan kita untuk semakin lebih mulia, semakin lebih sempurna, dan jangan sampai kita kemudian berulang kali melalui Ramadan, tapi seolah-olah tidak ada pelajaran yang menempel, yang membekas pada kita. Ikhwatul iman, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah SWT menumbuhkan dari kita sifat qanaah ini. Yang pasti saya garis bawahi bahwa Ramadan tidak kurang untuk mengajarkan kita untuk qanaah. Yang jadi masalah adalah sejauh mana kita bisa menggali dan merasakan bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk qanaah, lalu mari kita terapkan dalam hidup berpribadi, dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dan dalam hidup berbangsa dan bertanah air. Sehingga kalau kita misalnya adalah punya seperti ini, saya yakin persis bahwa akan menjadi sebuah solusi sendiri. Membuat bagaimana memecahkan problem yang multidimensi ini dengan salah satu yang ada nilai itu dalam bulan Ramadan, namanya qanaah. Kalau
anggota masyarakat kita sudah qanaah, kalau para pejabat kita sudah qanaah, kalau para penentu kebijakan sudah pada qanaah, maka insya Allah Ta'ala negara ini akan menjadi aman, akan menjadi tentram, akan menjadi Allah berkahi. Karena apa? Karena semuanya adalah sesuai dengan apa yang kita miliki aset itu di bulan Ramadan. Demikian ikhwatul iman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tentu kalau bicara qanaah, tentu bahasannya sangat panjang, tetapi saya ingin kesankan bahwa Ramadan ini sebetulnya telah menanamkan pada kita untuk qanaah. Marilah kita semakin sensitifkan qanaah itu, dan kita mari terapkan untuk menjadikan qanaah ini bagian daripada karakter yang terbiasa dalam kehidupan kita, sehingga Ramadan ini membekas pada satu kita. Demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.